تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di malam ini Allah pertemukan kita melalui media online Darus Syahadah, dan malam ini saya membersamai Bapak Ibu sekalian untuk satu tema tentang keluarga. Dan malam ini kita mengambil judul mendulang pahala menjaga amanah keluarga. Jadi secara sederhana kita menginginkan agar 24 jam aktivitas kita dalam keluarga, mengurusi keluarga atau anak istri kita ini memiliki nilai pahala semuanya. Ya, jangan kemudian semua jerih payah, pengorbanan, kerja keras, banting tulang, peras keringat yang kita lakukan justru tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Salah satu dari puncak kebahagiaan seorang mukmin ketika dia nanti di akhirat adalah bukan sekedar dia masuk surga, tapi setelah rahmat Allah, setelah dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang tak kalah agungnya adalah bagaimana mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan seluruh anggota keluarganya. Ini seperti yang termuat di dalam surat Ar-Ra'd dari mulai ayat 20, 21, 22, 23, 24, di mana pada akhir kalimat pada ayat yang ke-24 ketika Allah menyebutkan jannatu adnin yadkhulunaha, mereka orang-orang yang disebutkan ciri-cirinya pada ayat 20, 21, 22, 23, Allah sebutkan jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria tersebut, mereka akan masuk ke dalam surga Aden. Ya, bukan cuma sekedar masuk. Waman sholaha min abaihim, mereka masuk surganya bersama bapak-bapaknya, bersama kakek neneknya, wa azwajihim bersama istri-istrinya, wa zurriyatihim bersama anak cucunya. Ya, jadi masuk surganya bisa dibayangkan ya, rombongan dari mulai simbah, bapak ibu, kakek nenek, anak istri, cucu, ini semua bareng-bareng. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, kemudian malaikat akan menyambut masuk di setiap pintu. Apa yang diucapkan malaikat? Malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Ya, selamat wahai keluarga hebat atas kesabaran yang kalian jalani selama hidup di dunia. Ini kata kuncinya adalah salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kesabaran. Jadi begini ya, biasanya ucapan selamat itu ditujukan kepada seseorang karena prestasi duniawi, capaian materi. Selamat atas terpilihnya Bapak sebagai lurah, selamat atas juara pertama yang Bapak raih, selamat atas diangkatnya Bapak sebagai direktur, dan seterusnya. Biasanya ucapan selamat yang kita terima, selamat atas lulus ujian, selamat atas naik kelas, selamat atas juara satu, selamat, semuanya itu biasanya prestasi duniawi atau capaian-capaian materi, ya. Tetapi itu tidak pernah diucapkan oleh malaikat ketika besok di akhirat. Malaikat tidak akan memberikan ucapan selamat kepada manusia karena banyak followernya, karena banyak hartanya, karena cantik tampan rupanya, karena tinggi jabatan kedudukannya. Tapi justru malaikat mengucapkan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kalian atas kesabaran. Kalau di dunia nampaknya nggak mungkin ya ada kalimat begini, selamat atas kematian putri Bapak misalnya gitu ya, selamat atas perceraian Anda, selamat atas kehilangan harta, nggak ada ya. Itu kalimat itu mungkin penghinaan. Tapi justru inilah kalimat yang nanti akan disampaikan malaikat kepada orang-orang beriman, selamat atas kesabaran kamu saat rumah tangga kamu diterpa badai gitu ya. Selamat atas kesabaran kamu ngurusi anak sing nakal dan rewel. Selamat atas kesabaran kamu ngurusi istri yang sulit diatur.
Selamat atas kesabaran kamu mencari nafkah, bekerja keras, banting tulang sampai nggak kenal waktu, tapi kamu nggak lalai dalam beribadah. Selamat atas ujian perceraian yang kamu jalani, ataupun tidak idealnya rumah tangga Anda, tapi Anda tetap istiqomah dengan ajaran. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, bagaimana ucapan malaikat adalah ucapan salamun alaikum bima sobartum. Kenapa? Karena ayat 20, 21, 22, 23 ini berbicara tentang sifat-sifat personal mukmin yang sangat erat hubungannya dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya pada ayat ke-21, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal misak. Nikah itu sendiri adalah misakon ghalidho. Ya. Walladzina yasiluna ma amarallah, selalu silaturahmi. Ya. Kemudian wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Hisab yang paling berat diantaranya adalah tentang keluarga kita. Kemudian walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Termasuk infak di sini adalah memberi nafkah kepada keluarga. Aqamus shalah itu kalau cuman sekedar kita sholat itu biasa, tetapi melaksanakan ayat yang berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkan anakmu, keluargamu sholat, dan ini bagian daripada iqamatus shalah. Kemudian yang tidak kalah beratnya apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Istri marah, kita ramah. Istri rewel, kita peluk. Anak berbuat durhaka, kita tetap memberikan kebutuhannya. Keluarga kita memutus kita tetap menyambungnya. Ini pekerjaan yang berat, begitu kan? Maka kalau ada satu kalimat yang mewakili tentang perjalanan rumah tangga kita, satu kalimat itu namanya sabar. Gitu loh ya. Ya, ada sih bulan pertama bulan madu gitu kan ya. Habis itu bulan padu gitu kan ya. Mungkin di malam pertama isinya syukuran semua, tapi habis itu bulan berikutnya sabar terus, begitu kan ya. Bahkan ada yang bilang saya sejak malam pertama sabar begitu ya. Nah, ini sangat relevan sekali kalau kita gambarkan bahwa perjalanan rumah tangga kita hari ini itu didominasi oleh sifat sabar. Jadi kalau bapak-bapak yang di usia rumah tangganya itu 15, 20, 25, 30, pertanyaan kita, apa yang membuat Anda masih bertahan sampai sekarang? Ya sabar, kan begitu tuh. Karena ya sabar bubar ya. Maka tepat sekali ketika malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Jadi kata kunci yang paling pokok di dalam rumah tangga adalah bersabar. Bahkan Imam Ghazali sampai mengatakan as-sabru ala lisanin nisa ya min ibtila'il aulia. Bersabar terhadap tajamnya lidah wanita itu merupakan ujian yang menimpa hampir semua wali Allah. Begitu loh ya. Jadi ini menjadi kata kunci yang sangat pokok bagi laki-laki, bagaimana dia bisa bersabar. Nah, bercerita tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang sabar, yang besok dijanjikan Allah masuk surga bersama bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Maka ada satu nasihat yang menarik dari Nabi Khidir ketika didatangi oleh Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Khidir, tepatnya meminta, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rusda. Wahai Khidir, boleh nggak saya ini ikut meguru? Boleh nggak saya jadi murid Anda? Maka jawaban Khidir apa? Innaka lantas tati'a ma'iya sobro. Kamu nggak bakal sabar ikut saya. Tapi ada kalimat berikutnya yang menarik. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubro. Gimana kamu bisa sabar kalau nggak paham rahasianya? Bagaimana kamu bisa bertahan kalau kamu nggak ngerti misteri dan hikmahnya? Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu tuh nggak ngerti caranya? Lam tuhit bihi khubro. Kamu belum memiliki semua ilmu tentangnya. Maka syarat untuk bisa sabar adalah paham hakikat, ngerti misteri, tahu rahasia, memahami proses. Seekor kera itu nggak akan bisa sabar menikmati durian, gitu ya. Yang ada nanti mulutnya tertusuk dengan duri. Tapi kita sabar dari mulai nanam loh, gitu kan?
Bertahun-tahun kita tunggu sampai tahun keempat kemudian panen. Cara membelahnya kita juga ngerti, cara menikmatinya kita juga tahu. Maka kita bisa bersabar menikmati buah durian tadi. Seekor monyet nggak mungkin bisa sabar menikmati buah manggis. Kalau dimakan itu kulitnya pasti pahit. Tapi karena kita ngerti bagaimana cara menikmatinya, di situ kita bisa bersabar. Maka kunci utama tentang sabar itu adalah paham rahasia, paham tentang hakikat. Ya, ini menjadi kata kunci dasar yang sayangnya sedikit sekali ataupun tidak banyak lah di antara para bapak kepala rumah tangga yang mencoba untuk menyelami tentang misteri dan rahasia apa yang Allah titipkan. Nah, kalau malam ini kita berbicara tentang rahasia mereka, maka saya bukakan sedikit rahasia yang Allah sebutkan. Pertama, ketika Allah menyebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Wahai orang-orang beriman, istri-istri kamu, anak-anak kamu yang sekarang kamu diberi amanah, itu adalah aduwallakum. Ada yang berpotensi untuk menjadi musuh, begitu ya. Sekarang kita bisa bayangkan Ustadz, kalau istri kita itu jadi musuh. Pertanyaan saya, musuh yang paling berbahaya itu musuh apa coba? Musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut itu loh ya. Musuh dalam selimut itu musuh yang paling berbahaya, baik itu selimut beneran maupun selimut kiasan. Gitu kan ya. Yang namanya musuh ini tugas kita adalah menaklukkan. Kan begitu. Ya. Kalau musuh ini saya gambarkan seperti binatang buas, maka dia bisa menerkam, bisa mencengkeram, bisa menggigit, bisa mengoyak, bisa merobek tubuh kita. Ya, sama wanita dan anak-anak ini bisa merobek hati kita, bisa mengoyak-ngoyak jiwa kita, bikin stres pikiran kita. Kalau kita tidak mampu untuk menaklukkannya, maka sebagaimana terhadap binatang buas, cara paling tepat itu adalah menjadi pawang. Kalau kita mampu menjadi pawang bagi harimau, bagi gajah liar, bagi binatang-binatang yang liar tadi, maka kita bukan cuma bisa duduk bareng, main bareng, tidur bareng, bahkan dia bisa menjadi sumber rezeki bagi kita. Sama keluarga kita, anak istri kita yang tadinya menjadi musuh, itu bisa menjadi sumber rezeki bagi kita. Bukan cuma teman bermain, bukan cuma sekedar anggota keluarga, tapi dia bisa menjadi sumber rezeki sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya. Ini kemudian jadi nanti muncul pertanyaan, gimana caranya jadi pawang keluarga, kan gitu loh ya. Gimana caranya menjinakkan, kan begitu ya. Rahasia yang kedua ya. Rahasia yang kedua ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zukhruf ayat 18. Ya, Allah menyebutkan dua sifat perempuan. Dua sifat perempuan yang ini menjadi tabiat hampir menimpa kepada semuanya. Ini kalau laki-laki nggak paham tabiat ini, bawaannya bisa emosi, bawaannya tuh marah melulu, gitu kan? Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afamay yunasya'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ada dua sifat ya. Pertama, yunasya' fil khilyah. Perempuan itu tumbuh dengan perhiasan. Ya. Artinya perempuan tuh seneng duit, seneng emas, seneng perhiasan, seneng harta. Dan memang kelemahan wanita itu ada pada harta. Ya, itu kenapa ada orang bilang kasih sayang tanpa kasih uang itu nggak sempurna, begitu kan ya? Kita tahu Ibunda Asiyah binti Fir'aun, binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Itu istri raja, tinggal di istana. Apa saja ada dan tersedia. Istana megah luar biasa, harta berlimpah ruah. Tapi ternyata Ibunda Asiyah itu doanya bukan minta tukar suami. Padahal suaminya bejatnya luar biasa. Doanya apa? Robbi benili indaka baitan fil jannah. Tetap minta rumah dan perabotannya. Nah, ini tabiat perempuan gitu ya. Tabiat perempuan adalah bahwa dia yunasya'u fil khilyah, senang dengan emas. Dan ini ternyata cocok, secara medis itu cocok. Emas itu sifatnya panas, darah perempuan itu sifatnya dingin. Makanya perempuan itu kalau dipakein emas, itu peredaran darahnya
stabil, lancar, seimbang, panas dengan dinginnya itu klop begitu loh, ya. Maka ada anjuran buat bapak-bapak kalau istrinya itu pucet, kurang darah, lesu itu ya, itu coba deh dibawa ke toko emas begitu kan ya. Nanti ada perubahannya saat begitu kan, langsung seger buger biasanya. Apalagi suaminya bilang begini, "Ndang pilih sakarepmu aku sing bayar," begitu kan ya. Itu dan kalau laki-laki nggak boleh pakai emas karena emang laki-laki darahnya panas. Sehingga kalau pakai emas nampak arogan, sombong, kemaki gitu kan. Ya. Itu sifat yang pertama, yaitu yunassa'u fil hilyah. Sifat yang kedua, nah ini yang laki-laki kudu ngerti. Sifat perempuan tabiatnya adalah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan tuh nek debat nggak jelas. Gitu kan ya. Mintanya apa, yang keluar dari lisannya apa. Maka ada satu ungkapan yang menarik. Kalau Anda mencoba untuk memahami wanita dari kata-kata yang keluar dari lisannya, Anda akan gagal selamanya. Maka cara terbaik memahami wanita adalah lihat raut wajahnya, lihat sikap dan tindakannya. Jangan tertipu dengan omongannya. Begitu loh, ya. Di sini banyak laki-laki yang terjebak dengan omongan perempuan. Ya, dia nggak ngerti bahwa kalimat yang disampaikan perempuan itu bersayap, multi tafsir. Ya, kalau kemudian laki-laki tidak peka terhadap kalimatnya, dia hanya berpatokan dengan apa yang diucapkannya, berantem jadinya. Ya, maka ini menjadi sangat penting sekali bagi laki-laki untuk memahami. Kalau boleh saya kasih contoh begini ya. Jadi misalnya nih, taruh deh ya, saya sudah berhari-hari nggak pulang nih, yang di rumah agak mulai ini nih, naik tensi nih misalnya gitu kan ya, jengkel. Terus antum misalnya begitu Sat ya, terus yang di rumah nawarin gitu ya, nanti siang pulang nggak gitu kan ya. Jawaban kita pulang deh insya Allah gitu ya. Mau dimasakin enak nggak begitu kan ya. Ya mau dong. Ternyata habis kita bilang ya mau dong, terus dia jawabnya begini, tapi aku lagi nggak mood masak gitu ya. Coba ya, nawar-nawarin tapi kemudian komentar bahwa lagi nggak doyan masak gitu kan ya. Lah kita yang jadi laki-laki kalau tertipu dengan kata-kata itu, jawabannya apa? Kamu tuh lucu, nawar-nawarin malah ngomong kayak begitu gitu kan ya. Tapi saya nggak jawab begitu. Saya bilang, yo jangan gitu dong, tetap masak dong. Aku kangen dengan masakan kamu gitu kan ya. Ya walaupun kamu nggak mood, masaklah buat aku, tetap aku akan nikmati. Itu ternyata kita pulang bener-bener disiapkan menu istimewa. Tadi ngomongnya nggak mood. Ya, coba kalau kita bilang nggak jelas, bilang nawarin kok malah nggak mood. Misalnya begitu ya. Ya, contoh lain nih buat para ustadz nih. Suatu hari misalnya istrinya minta tolong diantar ke pasar. Lalu kita entah sibuk, entah ada kerjaan, entah lagi males, terus bilang begini, Umi berangkat sendiri aja deh. Begitu dia, Abi lagi repot begitu. Terus jawaban istri begini, yaudah deh, Umi tak berangkat sendiri, begitu kan ya. Kira-kira jawaban suami apa kalau dia komentarnya begitu? Tak sedikit suami yang ngomong begini, nah gitu dong, namanya istri mujahid itu harus mandiri, begitu kan ya. Disinilah dia akan jengkel. Justru pada saat dia bilang, yaudah dah, aku tak berangkat sendiri, disitulah dia lagi butuh untuk diantar. Makanya jawaban kita apa? Enggak, ayo ikut, gitu kan. Enggak, Abi kan lagi repot. Enggak, ikut di belakang pokoknya, gitu kan ya. Enggak usah Bi kan. Enggak, udah pokoknya bonceng. Ya buat kamu apa sih yang enggak? Misalnya begitu ya. Itu sambil diboncengin dia akan senyum-senyum menang, begitu kan ya. Karena merasa apa yang dia inginkan berhasil. Nah, saya ada satu klien ya. Satu klien kami yang ini menarik, ini nyata ini ya. Dimana dia itu sudah jengkel dengan suaminya. Dia sudah hampir ini perceraian yang kedua apa yang ketiga ya. Tapi ini sudah pada puncak yang dia kecewa. Akhirnya dia tunjukkan ekspresi kebencian dan kemarahan terhadap suaminya itu dengan cara memasukkan baju-baju dari lemari ke dalam koper. Singkatnya dia tuh mau kabur, mau lari meninggalkan rumahnya. Suaminya menyaksikan sang istri sedang noto-noto baju. Ya. Nah, ibu ini cerita kepada saya, Ustadz, sebenarnya
Waktu saya nata baju dari lemari dimasukkan dalam koper, suami saya melihat, saya itu pengennya suami dari belakang mendekat, meluk saya dengan hangat, berbisik dengan pelan, "Dek, Mbok ya jangan pergi toh, Dek. Nanti aku sama siapa di sini? Kamu tega ninggalkan aku. Aku tuh masih sayang sama kamu." Maunya digituin saat. Tapi ternyata suami nggak peka, malah dibantuin masukin baju ke dalam kopernya, gitu loh ya. Singkat cerita ya ibu ini tambah jengkel begitu kan ya. Pergilah dia selama-lamanya, nggak balik lagi, begitu ya. Maka memang ini definisi sabar ya. Kenapa kita harus bersabar dengan omongan perempuan? Nabi menyebutkan satu, naqisatul akal. Perempuan itu akalnya nggak genap, gitu ya. Antum ketemu sama orang gila, terus orang gilanya ngata-ngatain, kita marah nggak kira-kira? Harusnya nggak marah. Kalau kita marah ya sama nantinya. Lah, istri kita bukan gila, tetapi akalnya nggak sempurna. Mau dia itu gelarnya S2 bahkan S3, selama itu wanita, maka dia naqisatul akal. Begitu loh ya. Disitulah Nabi memberi toleransi kepada wanita yang tertutup akalnya oleh cemburu dan marah, supaya kita tidak menganggap sebagai sebuah kesalahan. Ya. Naqisatul akal. Yang kedua naqisatud din, agamanya kurang. Ya. Kena haid, kena nifas, nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, nggak baca Quran ya, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, nggak bisa tawaf, nggak bisa melakukan ibadah-ibadah yang mahdoh tadi. Dalam situasi seperti itu pasti ada yang kurang pada dirinya. Di sini laki-laki yang kudu memaklumi. Yang ketiga, nah ini nih ya, Nabi menyebut mereka sebagai qawarir, gelas-gelas kaca. Yang namanya gelas kaca itu jangankan kok dibanting, kesenggol saja retak. Dibanting pasti ambiar. Nah, perempuan itu punya tabiat semacam tadi, ya. Bahkan ada kalimat yang digambarkan para ulama, sabaqat atifatuha aklaha. Perempuan itu akalnya ya didahului oleh perasaannya. Sabaqat atifatuha aklaha. Perasaannya itu lebih dominan daripada logika. Dan ini di luar kendali perempuan. Ya, perempuan betul-betul nggak bisa membedakan antara rasa dengan logika. Ya, makanya perempuan itu kalau cerita beda. Laki-laki kalau bercerita yang diceritakanlah kontennya. Tapi kalau perempuan bercerita, dia sedang bercerita tentang perasaannya terhadap konten tersebut. Nah, di sini bapak-bapak, para suami kudu ngerti. Kalau ada istri yang sedang ngomel dengan kita, marah dengan kita, nyebut kita begini begitu, sebenarnya dia bukan sedang ceritain kita. Dia sedang menceritakan perasaannya tentang kita. Disitulah laki-laki kudu ngerti. Kalau antum misalnya ngata-ngatain saya, antum betul-betul sedang ngatain saya. Bukan tentang isi hati antum. Tapi kalau perempuan itu istri kita ngomel kepada kita, dia sebenarnya sedang menceritakan perasaannya. Gitu loh. Bukan sungguh-sungguh bercerita tentang kita, gitu loh. Disitulah tidak logisnya kalau laki-laki marah sama perempuan. Gitu kan ya. Karena dia sedang mengungkapkan perasaannya, bukan tentang hakikat kita yang sesungguhnya, gitu saja. Ya. Nah, disitulah hikmahnya kenapa para nabi dan rasul 124.000 nabi, 313 rasul itu nggak ada yang perempuan. Ya, coba bayangin kalau nabi itu perempuan, bukan bercerita wahyu nantinya. Bisa-bisa yang diceritakan adalah perasaannya tadi, ya bukan wahyunya, semacam itu ya. Nah, inilah yang membuat laki-laki harus tahan banting terhadap omongan perempuan. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Apa itu? Wadoat lisanaha amama akliha. Perempuan itu meletakkan mulutnya di depan otaknya. Berarti otaknya ada di belakang, mulutnya di depan, begitu loh. Bayangkan resiko orang yang otaknya berada di belakang, mulutnya di depan. Berarti apa? Ngomong dulu, mikir kemudian, begitu ya. Itu kenapa rata-rata perempuan kalau menyesal, kalau dia nangis, itu yang dipegang mulutnya. Ya, dan Allah banyak mengingatkan tentang bahaya lisan bagi perempuan, karena memang perempuan punya potensi tergelincir dalam masalah lisannya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada,
dari poin-poin ini saja kita sudah bisa punya bekal supaya bisa sabar, gitu kan ya. Gimana semuanya itu bernilai pahala dalam menghadapi keluarga, menghadapi anak kita tadi ya. Seberat apapun, maka kata sabar itu menjadi kata kunci. Sementara barangkali poin ini dulu Ustaz, begitu ya. Masya Allah, ya, jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Abdul Khalik ini. Wah, ini luar biasa sekali ini apa yang disampaikan oleh beliau ini. Kita sapa dulu Ustaz ya, ini beberapa nih dari Semarang, dari Sukoharjo, Sulawesi ini alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kemudian dari Bengkulu ini Ustaz, juga dari Cimahi. Ya, alhamdulillah bisa hadir di sini, dari Bantul juga. Kemudian kawan-kawan yang ada di kumpulan beberapa peternak kambing. Nah, ini juga ada yang online ya, alhamdulillah ini saja. Iya. Ustaz dan Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, ya, demikian tadi yang disampaikan oleh beliau tentang ternyata Masya Allah Ustaz, jadi pintu-pintu pahala dalam keluarga itu sangat luar biasa. Jadi memang betul sesuai dengan tadi mendulang pahala ini, Masya Allah ini kan. Ini dari Poso juga datang hadir ya di live ini. Disapa dulu nih yang kepada yang di Zoom juga, ini ada Ibu Ibu Murni, kemudian siapa ini lagi nih, beberapa hal yang hadir di Zoom ini. Silakan Bapak Ibu yang berhormati, mungkin yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani ini ada yang mungkin beberapa yang mungkin bisa ditanyakan ya. Ini sebelumnya nanti ada beberapa yang sudah masuk ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini, jadi ada kita ini. Mungkin singkat dulu Ustaz, saya mulai dulu Ustaz ya tentang tadi saya tertarik dengan ini Ustaz, dengan tentang istri Ustaz. Jadi mungkin beberapa tips Ustaz ya, beberapa tips untuk supaya kalau mungkin kan istri itu bagaimana bisa mungkin mengikuti suaminya, ataupun mungkin suami bisa menghargai istrinya. Itu gimana Ustaz, supaya nanti istri itu bisa mengikuti kita, apa yang disampaikan kita dengan baik dan sebagainya. Tipsnya gimana Ustaz? Ya. Saya pernah buat simulasi ya ke santri ya. Gitu, saya bilang begini ke santri tadi ya, Mas, tolong belikan ini uang 100.000 buat kamu, tolong belikan bakso ke Simo, pakai motor saya, nggak usah izin ke santrian, saya yang nanti akan bilang. Kira-kira perasaan santri ini gimana Ustaz? Mesti seneng banget ya. Iya. Terus bisa numpak motor, bisa keluar komplek, bisa dapat uang sisa, gitu kan, bisa jalan-jalan, gitu kan ya. Saya bilang sama mereka, apa yang membuat antum senang? Saya suruh, ya. Dia ceritakan tadi, bisa ini. Saya kemudian bilang begini, baik, sekarang saya tanya, ya, saya minta tolong ucapkan kalimat yang sama kepada saya. Ucapkan kalimat perintah tadi yang sama kepada saya. Tat, tolong Tat, beliin bakso Tat, ini duitnya, ntar ada sisanya buat kamu Tat, begitu ya. Kira-kira respon saya gimana? Ya, wah pasti Ustadz marah ya. Nah, padahal kalimatnya sama. Jadi kalimatnya nyuruh beli bakso, begitu kan ya. Tapi kenapa ketika saya menyuruh santri ini senengnya bukan main, gitu kan ya. Sementara ketika santri itu nyuruh saya marah, gitu kan. Kamu menghina saya ya kan, begitu. Kok saya disuruh beli bakso, begitu kan. Ngasih duit 50.000 sisanya buat saya, kamu nggak ngerti duit saya ya, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu gitu kan bahwa perintah saya kepada dia itu adalah pemuliaan dan penghormatan. Sementara perintah dia kepada saya itu adalah penghinaan dan pelecehan. Ya. Kenapa perintah saya kepada dia itu adalah penghormatan? Karena secara hierarki kedudukan saya ustadz. Gitu kan ya. Secara hierarki ustadz itu lebih tinggi, lebih terhormat, begitu kan ya. Sehingga santri yang disuruh merasa dimuliakan, gitu kan ya. Karena diperintah oleh orang yang terhormat, yang lebih tinggi kedudukannya, gitu ya. Sementara ketika santri itu nyuruh ustadz,
ini pelecehan, penghinaan begitu kan? Karena seorang yang lebih tinggi, ini bukan berbicara saya ya, Iya, tapi berbicara tentang konten. Kenapa betul, seorang ustadz marah disuruh santri? Karena ini perendahan. Berarti apa? Kalau kita pengen ditaati oleh istri kita, naikkan derajat kita. Oh, iya. Naikkan kemuliaan kita, naikkan kedudukan kita, ketakwaan kita, ilmu kita, kemampuan kita, kepemimpinan kita, maka dia dengan senang hati mentaati kita. Tapi kalau keadaan kita itu di bawah dia, maaf nih, ekonomi di bawah dia, ilmu di bawah dia, Iya. kematangan di bawah dia, ya, kemudian kesabaran di bawah dia. Dia dewasa, kita kanak-kanak. Dia ketika disuruh merasa berat sekali. iya, iya. Maka buat para suami nggak perlu marah ketika istrinya nggak nurut, nggak taat. Naikkan level keilmuan Masya kita, Allah. kedewasaan kita, Iya. kemuliaan kita, ya, kemampuan kita, kepemimpinan kita. Ketika kita sudah berada di atas istri dan anak-anak kita, maka bagi mereka melayani kita adalah sebuah kehormatan, gitu ya. Masya Allah, iya. Bagi mereka mentaati kita itu sebuah peluang kebaikan, ya. Biasa. Tapi seorang istri yang suaminya itu di bawah dia dalam berbagai macam hal, ya, aku kau suruh-suruh, begitulah ya. Kira-kira gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah ini ya. Jadi ini jawaban dari beliau luar biasa ini. Kita lihat dulu mungkin yang bertanya lewat Zoom atau lewat YouTube ini sudah ada belum, Ustaz? Ya, belum ada nih ya. Jadi silahkan Bapak Ibu-ibu yang lagi live, yang lagi online, untuk kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan sama beliau saat Abdul Khalik ini. Kalau ini Ustaz, jadi kalau mungkin kalau berumah tangga itu kan gini Ustaz, kadang-kadang memang urusan nafkah secara material itu kan satu yang sangat penting atau penting banget, Pak. Allah menyebutkan ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan, ya. Iya. Ada dua alasan. Ya, dua alasan kenapa Allah menetapkan laki-laki itu sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Alasan yang pertama adalah bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'din. Karena laki-laki itu diberi kelebihan di atas perempuan. Ya, dalam ayat lain disebutkan walir rijali alaihinna darajah, ya. Bagi laki-laki ada satu derajat lebih tinggi daripada perempuan. Walaupun nanti dalam kalau Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan kelebihan laki-laki di atas perempuan, ada kelebihan yang sifatnya bawaan. Contohnya laki-laki kalau lahir langsung 2 kambingnya, perempuan 1, ya. Laki-laki kalau warisan dapat 2, perempuan 1. Laki-laki kalau menjadi korban kriminal dendanya 100 unta, perempuan cuma 50 ekor unta. Laki-laki dalam kesaksian cukup 1, perempuan harus 2. Laki-laki bisa poligami, punya istri lebih dari 1, perempuan tidak boleh lebih dari 1. Ini kelebihan yang automatically itu berlaku untuk siapapun selama jenis kelaminnya laki-laki, gitu kan, ya. Ini kelebihan laki-laki, ya. Tapi ada juga kelebihan yang sifatnya memang Allah titipkan secara umum, ya. Laki-laki itu lebih perkasa, gitu kan, ya. Punya jiwa kepemimpinan yang lebih dominan, kan, semacam itu, ya. Kemudian kelebihan-kelebihan yang sifatnya adalah pengalaman dan pengetahuan. Ini alasan atau hikmah, kalau boleh disebut sebab kenapa Allah mengangkat laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Yang kedua, nah ini yang menarik. Apa itu? Bima angfaku min amwalihim. Karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Dari ayat ini bisa dikatakan bahwa 50% kejantanan kita itu ada pada nafkah. Gitu kan, ya. Laki-laki yang gagal untuk memberi nafkah secara ideal, 50% kejantanannya hilang. Gitu loh. Kekawamannya, ya, itu bisa runtuh, gitu kan, ya. Maka dalam hal ini kita nggak akan temukan, ya, kasus-kasus yang kami tangani itu nggak ada loh perempuan itu minta cerai itu gara-gara
wajah suaminya kurang glowing misalnya, ya suaranya nggak merdu, followernya cuma 2 orang misalnya ya, nggak punya akun media sosial, kemudian nggak bisa tiktokan misalnya, nggak bisa bal-balan, nggak ada itu. Perempuan kok minta cerai suaminya gara-gara yang begitu gantengnya kalah sama tetangganya, itu jarang sekali. Tapi perempuan yang minta cerai gara-gara nggak dinafkahi ribuan bahkan jutaan. Kasus perceraian itu didominasi oleh faktor ini. Maka nilai laki-laki ada pada bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki diangkat oleh Allah itu bukan karena perutnya six pack, dadanya bidang, tubuhnya atletis, wajahnya enggak ya. Itu nomor sekian lah begitu ya. Jadi ibarat sekolah ada pelajaran pokok. Nah, pelajaran pokoknya tadi 2 hal itu, bima faddola dengan angfaku. Yang lainnya itu tambahan lah, begitu ya. Betul. Nilai kesenian 3 itu tetap naik kelas. Kalau pelajaran matematika, bahasa, IPA sama itunya itu di atas rata-rata, begitu. Masya Allah. Jadi perannya seperti itu. Ya. Oh iya, Masya Allah ini. Ini ada beberapa ini coba kita baca dulu nih dari Mas Saiful ya ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon tipnya Ustadz bagaimana menghadirkan ketidakbosanan dalam aktivitas rumah tangga, sedangkan hidup kita ini bersama keluarga terutama istri 24 jam saat ini Mas. Ya. Menghadirkan ketidakbosanan lah. Kalau ada kata-kata aku bosen sama kamu. Pertanyaannya yang dibosen itu apanya? Iya, betul. Apa wajahnya? Wajah nggak berubah gitu-gitu aja. Jadi kalau ada pasangan kita, entah istri kita atau suami kita, aku bosen pada kamu, itu dia bosan bukan pada fisiknya. Ya, karena fisik kita ya gini-gini aja, begitu kan? Dia bosan pada sesuatu yang tidak tumbuh dan tidak berkembang pada diri kita, gitu kan ya? Maka yang harus di-upgrade itu adalah ilmu kita, gitu ya. Kemudian kemampuan komunikasi kita, kemampuan memberikan kejutan-kejutan kepada pasangan, gitu ya. Ada pepatah Cina yang mengatakan orang yang tidak membaca buku 4 hari itu omongannya nggak enak didengar, karena ilmunya ilmu 3 hari yang lalu, begitu loh ya. Ya, jadi jangankan kok pasangan, guru yang ketemunya tidak harus tiap hari, tapi kalau ilmunya segitu-gitu aja, bosen lah kita, gitu loh ya. Kita di majelis nih ya, banyak orang, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berat bobot badannya itu 200 kilo, tinggi, besar, gagah. Kita semua jamaah mungkin akan nengok dia, teriak wow, kagum, heran, bingung, begitu kan ya. Tapi dalam hitungan 1 pekan Anda akan dibuat bosan sama dia. Begitu tahu dia tuh hobinya tidur makan, gitu aja ya. Ya, plonga-plongo, ngah-ngoh gitu kan. Ya, nggak ada sesuatu yang menarik. Tapi pada seorang anak muda secara fisik biasa dan sebagainya, tapi setiap ketemu dia selalu memberikan insight baru, memberikan ilmu baru, memberikan pengalaman baru. Kita selalu kangen tuh dengan yang begitu ya. Maka dalam rumah tangga juga demikian. Kalau yang dilakukan begitu saja, nggak ada sesuatu yang baru, ya. Antum makan bakso seenak apapun, kalau 1 bulan bakso terus kira-kira gimana? Bosan. Sekali-kali ganti tempe, gitu kan ya. Ya jangankan kok bakso begitu ya, sate yang jelas mahal enak, itu nek nggak gonta-ganti begitu kan ya, bosan kita. Maka memang perlu ada hal-hal baru gitu kan, dalam berbagai macam hal, begitu kan. Tema komunikasi kita, gitu kan. Kegiatan harian kita, bentuk pekerjaan kita, bentuk kebersamaan kita, kan semacam itu harus selalu di-upgrade terus, harus menghadirkan hal-hal yang sifatnya baru. Maka ya, dan di situ harus ada pesan-pesan keilmuan dan yang membuat tadi kita jauh dari kata bosan, begitu loh. Iya, saya jadi ingat itu saat ada kalau kita kan bicara parenting ya, tapi ada buku yang namanya Parenting tadi. Ada parenting. Jadi setelah bicara tentang keluarga, ke orang tuaan itu, kemudian orang tua itu kemudian dia berpikir melakukan sesuatu yang lebih baik kan begitu. Masya Allah. Ini jam berapa ini Sat? Mau Sat diunjuk dulu Sat? Silakan Sat, ini diminum dulu Sat sambil kita ini. Ini Sat, dari kita dari Ustadz Iksan ya ini sampai ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya ini,
kalau suami wibawanya kurang di mata keluarga bagaimana? Karena suami kurang tegas dan kurang kreatif kalau mengatasi masalah satu. Monggo saat ini Masya Allah pertanyaan ini dari Mas Iksan ini ya. Yang pasti ya wibawa, ketegasan dan Iya. sebagainya tidak bisa dipisahkan dari keilmuan dan ketakwaan. kembali istilah gitu. Begitu ya. Iya, betul. Ya. Ketakwaan ini membuat kita menjadi lebih tenang karena yang kita lakukan itu baik dan benar semua. Ya. Iya. Keilmuan yang kita miliki membuat kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi. Ya. Kalau ada satu orang yang mengeluh, maka yang dibutuhkan itu bukan pengeluh yang kedua. Tapi yang dibutuhkan adalah pemberi solusi atas keluhan pertama. Iya, betul. Jadi ketika istri ngeluh apa sebagainya, dia nggak butuh suami yang iya aku juga bingung gitu. Itu nggak butuh gitu loh ya. Yang dibutuhkan adalah suami yang kemudian bisa memberikan iya, betul, solusi solusi, macam kayak begitu. Iya, betul. Maka nanti kalau berbicara tentang aspek keseimbangan diri ya, salah satunya adalah aspek keseimbangan intelektual. Aspek keseimbangan intelektual itu berbicara tentang kemampuan untuk merespon apapun persoalan yang dihadapi. Ya, nah ini nggak bisa hanya dengan duduk manis diem, ini harus belajar, harus mengupgrade, harus banyak membaca dan sebagainya, macam gitu Ustaz. Ya, jadi kalau pertanyaannya seperti itu ya tadi kuncinya bagaimana secara ketakwaan, yang kedua secara keilmuan. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, demikian ini. Yang nomor bawahnya itu bagus sangat. Tadi sudah masuk juga ini. Ya. Ustadz, kalau istri yang penghasilannya lebih besar, gimana Pak Ustadz? Seharusnya bersikap dengan suami. Nah ini, Ya bagus nah istri. Ya begini Iya, ya. silakan. Itu berbicara tentang fakta, tapi saya juga perlu berbicara tentang idealita ya. biasa dia. Jadi kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu dalam kitabun nikahnya, beliau mengatakan laki-laki itu idealnya lebih tinggi dalam 4 hal di atas perempuan. Dan perempuan harus lebih tinggi di atas laki-laki dalam 4 hal. Gitu, Ya. ya. 4 hal yang laki-laki harus lebih tinggi. 1 adalah usia dan tinggi badan. Idealnya laki-laki lebih tinggi badannya, lebih tua usianya. Yang kedua lebih tinggi dalam hal harta dan kekayaan, gitu kan? Ya. Kemudian yang ketiga lebih tinggi dalam hal ilmu pengetahuan. Yang keempat harus lebih tinggi dalam hal nasab dan keturunan, gitu loh. Ya. Ini kalau perempuannya lebih tinggi, biasanya ada sedikit masalah. Tapi kalau laki-lakinya lebih unggul dalam 4 perkara ini, ya, maka rumah tangga relatif bisa dikendalikan. Sedangkan perempuan harus lebih tinggi dari suami dalam 4 hal. 1 dalam kecantikan, gitu kan, ya. Karena gini kalau ada suami ganteng banget, istrinya kok nilainya terlalu jauh, ya. Komentarnya gimana kira-kira? Kamu kena pelet ya, gitu ya. Tapi kalau ada suami yang pas-pasan wajahnya kok istrinya cantik, komentar gimana? Kamu kok pinter sih cari istri ya, gitu ya. Jadi perempuan harus lebih unggul dari suaminya, dari laki-lakinya dalam hal 1 dalam hal kecantikan, 2 dalam hal akhlak, ya, 3 dalam hal muruah, 4 dalam hal ifah. Ini perempuan harus lebih unggul daripada laki-laki. Nah sekarang kalau realitanya adalah dari sisi harta perempuan lebih kaya, begitu ya. Secara teori Ibunda Khadijah lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan secara usia lebih tua dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan secara pengalaman berkeluarga lebih kaya dari Nabi SAW. Beliau janda, Nabi masih bujangan. Ya. Tetapi persoalannya adalah beliau memiliki keilmuan dan ketakwaan. Begitu kan ya. Betul. Keilmuan dan ketakwaan tentu beliau nabi dan rasul ya. Tapi seandainya itu terjadi pada level bukan Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah, itu juga bisa terjadi di mana seorang suami tetap punya kekewaman ketika
dia tetap memiliki batas minimalis tanggung jawab. Iya, Ya. iya. Jadi istri Anda punya penghasilan 20 juta, Anda punya penghasilan 2 juta, selama nafkah tetap Anda cukupi, selesai. Duit dia terserah buat dia, begitu kan ya. Nah, yang jadi persoalan itu seringkali apa? Dalam situasi seperti itu, laki-laki sudah terlanjur minder. Ketika dia minder, kemudian dia nggak mampu untuk kemudian istilahnya memenuhi tanggung jawabnya, malah kemudian merasa, apalagi sampai kemudian menyalahkan, ya kamu kan duit udah banyak, kenapa minta lagi gitu kan ya. Loh, urusannya kan bukan masalah minta lagi, urusannya kamu menunaikan kewajiban atau tidak. Iya, Kan betul, begitu loh ya. Nah, Rasulullah walaupun seperti itu tetap beliau menafkahi semuanya. Begitu kan ya. Sampai selesai Khadijah meninggal dunia, beliau nafkahi semua istri-istrinya. Istrinya itu dari anak raja, anak penguasa, beliau tetap memberikan nafkah, begitu kan ya. Maka apa namanya? Kalau situasinya seperti itu ya, kekewaman jangan sampai dihilangkan. Tetap laki-laki bisa memimpin walaupun mungkin secara ekonomi dia lebih kecil daripada perempuannya. Ya. Masya Allah. Iya, iya. Iya. Demikian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hormati. Nggak terasa ini, Tat. Sudah hampir jam 9 saat kita live ini ya. Jadi ini masih banyak pertanyaan yang hadir di studio kita ini saat. Jadi kira-kira nanti mungkin dijawab bulan depan atau bulan depan aja saja. Iya, karena emang tema tema keluarga ini, Masya Allah, ini banyak ini kan. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya sudah habis ini, nanti mudah-mudahan nanti bisa di nelpon langsung aja ke beliau Ustaz ya. Nelpon aja ke beliau nanti persoalan tentang keluarga, atau nanti kalau di Arafah setiap hari apa Ustaz? Biasanya kalau orang-orang yang konsultasi itu pada hari Jumat dan Sabtu. Oh, jam sore biasanya pada asar. Oh ya. Begitu ya. Jumat, Sabtu. Biasanya saya juga tetap sesuaikan lihat di jadwal kalender ya, kalau memang gitu. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore. Biasanya paling sering itu pagi atau sore. Oh ya. Begitu. Bapak Ibu kami hormati, nanti mungkin yang bisa merapat di toko buku Arafah, karena beliau nanti setiap Jumat dan Sabtu saya nanti bisa di situ. Ustadz Abdul Khalik, ini mungkin sebentar statement terakhir sebelum kita tutup, monggo Ustadz. Ya. Baik para pemirsa, yang pertama saya minta maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab semuanya. Sebagai closing statement, saya ingin ulang kembali betapa mahal dan beratnya kesabaran. Itu kenapa kemudian Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang sabar akan diberi balasan tanpa batas. Ya, karena memang kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, batasnya adalah kematian. Jadi kalau nanti malam kita mati, berarti sabarnya cuma sebentar kok, 3 jam aja. Ya. Kemudian apa? Ilmu tentang sabar ini adalah ilmu yang tidak pernah ada khatam episodenya. Belajarnya setiap waktu, setiap saat, ujiannya mendadak, begitu kan ya. Maka kesabaran ini harus diasah. Innamas sabru bittasabbur. Kalau kita berdoa kepada Allah, minta diberi kesabaran, bukan tiba-tiba hati kita celing sabar. Maka ketika kita minta kepada Allah diberi kesabaran, kita pasti dikasih ujian untuk mengetes seberapa kesabaran kita. Tetapi pada intinya tidak ada yang lebih besar untuk kita siapkan dalam kehidupan rumah tangga ini melebihi stok kesabaran tadi. Ya, karena memang yang diucapkan malaikat adalah salamun alaikum bima sobartum. Malaikat nggak mengatakan salamun alaikum bima katabetum, bima sholaitum, bima koroktum, bima talaitum, bima angfaktum, bima enggak. Malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.